Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses asylum dan apakah itu asylum. Oke. Jadi asylum itu adalah suatu proses untuk meminta perlindungan kepada negara yang kita tuju dengan alasan apabila di negara kita tempat kita tinggal mengalami suatu kejadian yang dapat mengancam nyawa kita atau membahayakan nyawa kita. Seperti apabila negara sedang berperang ataupun kejadian lainnya yang bisa membahayakan nyawa dan keluarga kita. Oke, seperti itu. Jadi kalau di sini saya mengajukan asylum biasanya pada bulan kelima sebelum visa Anda 6 bulan berakhir. Anda disuruh mengajukan asylum di bulan kelima. Oke, jadi pada saat pengajuan asylum itu kita bisa memakai lawyer atau pengacara. Kita juga bisa menggunakan paralegal. Waktu itu saya memakai lawyernya cukup terkenal, cukup hebat atau sering membuat orang di-approve. Itu biayanya sekitar $8.000. Jadi down payment $2.000 dan sisanya bisa dicicil atau boleh dicicil. Karena juga mereka tahu kita baru datang, belum bisa kerja, belum bisa menghasilkan uang banyak, jadi bisa dicicil. Karena proses asylum sendiri itu cukup panjang, bisa mencapai 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun lebih. Dan waktu itu saya kebenaran berpapasan dengan COVID-19, jadi cukup delay lama, bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Selain menggunakan lawyer yang biayanya cukup mahal, Anda juga bisa menggunakan paralegal. Paralegal itu seperti calo lah kalau di Indo. Jadi dia bisa bantu ngisi formnya, lalu disubmit ke kantor imigrasi, lalu mereka juga bisa kasih tahu cara untuk asylum ini apa yang diperlukan, dokumen-dokumennya, sampai proses interview. Kalau paralegal waktu zaman saya itu sekitar $1.000, lebih murah jauh. Dan hasilnya pun bukan berarti dengan menggunakan lawyer Anda langsung di-approve, enggak juga. Jadi ya kembali lagi ke keberuntungan Anda. Jadi nggak pasti Anda menggunakan lawyer pasti di-approve, enggak juga. Bahkan menggunakan paralegal pun bisa di-approve. Dan apabila Anda mau mengajukan asylum, itu orangnya harus sudah ada di US. Jadi misalkan Anda mempunyai istri dan anak, itu harus semuanya sudah berada di US baru bisa mengajukan asylum. Jadi khusus untuk misalkan suaminya aja udah di US, tapi istri dan anaknya belum di US, itu tidak bisa sekeluarga mengajukan asylum. Kecuali kalau suami Anda yang mau mengajukan sendiri asylum. Tapi nanti urusannya jadi lebih berat, lebih berantakan. Karena kalau orang yang sudah mengajukan asylum itu tidak bisa balik ke Indonesia lagi. Karena prosesnya cukup panjang dan kita ya merasa nggak bisa balik ke Indo. Kita merasa kayak tertahan di US. Seperti itu. Jadi setelah Anda mengajukan asylum, setelah 180 hari kurang lebih, Anda akan menerima Social Security dan juga Working Permit. Jadi kalau bisa dibilang, selama menunggu hasil dari asylum tersebut, Anda dibolehkan untuk bekerja secara legal. Oke. Jadi mungkin ya mereka mau lihat performance Anda apabila Anda legal, Anda kerja atau enggak, Anda rajin bekerja atau tidak. Dan Anda harus membayar pajak ke government. Jadi kalau saya bilang, yaitu mereka akan melihat performance kita selama kita menunggu hasil. Apakah kita layak untuk tinggal di US dan dapat memberikan hasil untuk negaranya, seperti itu. Jadi buat Anda yang mungkin kerjanya malas-malesan, ya mungkin hasilnya bisa
ditolak gitu ya. Oke, setelah kita mengisi form semuanya, kita harus membuat suatu cerita. Ya, suatu cerita mengapa Anda mengajukan asylum. Jadi Anda harus menceritakan kehidupan Anda di Indo. Apa yang menyebabkan Anda mengajukan asylum? Apa yang mengancam atau membahayakan nyawa Anda? Ya kalau bisa sesuai dengan kejadian yang benar-benar kita alami. Karena nanti itu semua akan ditanya pada saat interview. Kalau kita bohong, kita tentunya sulit untuk menjawab atau lupa atau segala macam, ya pasti akan ditolak hasilnya. Jadi kalau bisa kejadian yang benar-benar kita alami. Oke. Setelah kita buat cerita, kita juga harus disuruh hafalin ceritanya. Semakin banyak cerita yang kita ajukan ya mungkin semakin bagus gitu. Cuman yang penting ya masuk akal ceritanya dan benar-benar kita alami. Dan biasanya kalau kita pakai lawyer, dia ikut bantu kita untuk memberikan atau memasukkan cerita yang dia anggap ini cerita yang bagus gitu untuk pengajuan asylum. Tentunya yang dialami di Indonesia cerita itu. Oke. Nah setelah itu nanti kita akan dipanggil untuk kayak semacam fingerprint, biometrik segala macam untuk data mereka. Dan juga nanti kita akan dipanggil untuk interview di kantor imigrasi. Oke. Nah di interview ini hanya satu orang yang mengajukan. Jadi kalau misalkan ada sekeluarga asylum, tapi orang yang ada utama untuk mengajukan itu siapa? Biasanya kalau keluarga itu disarankan istrinya yang mengajukan asylum untuk keluarganya, seperti itu. Yang interview itu ya istrinya. Nah, kenapa biasanya istrinya? Karena biar bisa mendapat belas kasihan. Seorang perempuan mungkin terancam di negaranya, nanti tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya segala macam. Jadi biar mereka lebih kasihan sama kita. Sehingga menyebabkan ya asylum kita bisa di approve gitu. Dan pada waktu itu ya istri saya yang atas nama istri saya untuk pengajuan asylum dan di interview di kantor imigrasi. Jadi saya sama anak-anak saya ya nunggu di ruang tunggunya gitu. Dia di interview sama officernya, jadi kayak bertatap muka gitu, kayak interview pekerjaan tatap muka. Lalu diwakilkan sama lawyer saya, ada duduk di belakangnya istri saya. Jadi ya istri saya face to face ditanya oleh officernya. Dan itu semua sesuai dengan cerita yang kita udah buat. Jadi officernya itu membaca cerita kita dan ditanya langsung dari cerita tersebut. Dan ya kita harus tentu aja harus hafalin cerita itu. Dan sampai kita salah atau mungkin kita lupa, nanti itu jadi bahan ya pertimbangan mereka gitu kan. Nah ada juga saudara saya di approve, dia memakai paralegal. Jadi nggak tentu ya Anda memakai lawyer atau paralegal. Kalau Anda beruntung di approve ya di approve. Dan itu semua tergantung dari officer yang interview Anda. Kalau officernya mungkin baik, Anda bisa langsung di approve pada saat interview awal. Dan apabila tidak di approve, seperti istri saya tidak di approve, maka akan dilanjutkan ke persidangan atau court. Jadi Anda akan dipending dulu dan tunggu panggilan berikutnya untuk ketemu di sidang, untuk perkenalan di sidang bersama dengan hakimnya atau jaksanya. Dan kemudian waktu itu saya pas lagi COVID-19 tahun 2019, jadi sempat delay lama, setahun 2 tahun untuk panggilan sidangnya, courtnya.
Setelah dapat panggilan lagi sidang, nah baru dimulai untuk persidangan gitu. Dan hasilnya ya persidangan itu ya tentu saja ya seperti di dalam suatu sidang beneran. Jadi ada jaksanya, ada asistennya yang tukang ketik, lalu ada ya kita suami istri, serta ada lawyer kita gitu yang mendampingi. Dan hasilnya ya ini cukup unik, mungkin karena lawyer saya sudah pengalaman, tentunya udah banyak kenal orang dalam gitu kan. Mungkin ya jaksanya juga udah kenal, mungkin juniornya dia, jaksanya segala macam. Jadi tanpa memulai suatu persidangan, saya ditawarkan sama lawyer saya. Ini kebijakan dari government-nya. Jadi saya boleh tinggal di sini, hidup di sini secara legal. Anda mau terima atau tidak. Jadi tidak perlu mengikuti atau menjalani persidangan. Anda sudah ditawarkan seperti itu. Tentu saja tanpa pikir panjang ya saya terima. Belum mulai sidang tapi udah ditawarin seperti itu. Dan dia bilang, ya Anda tinggal menunggu anak Anda saja. Kalau anak Anda misalkan married dengan citizen atau yang udah punya green card atau segala macam, nanti anak Anda bisa menarik Anda untuk mendapatkan green card. Jadi untuk sementara ini saya ditawarkan seperti itu, nggak usah ikut sidang, tapi langsung dikasih legal. Tapi dengan syarat Anda tidak boleh keluar negeri. Jadi di luar, kalau Anda mau pergi keluar Amerika, Anda nggak boleh, Anda tidak bisa. Termasuk ke Indonesia tentunya. Nah itu namanya withholding status. Oke. Secara legal itu legal. Cuman bedanya ya Anda nggak bisa balik atau pergi keluar negeri. Sama juga dengan green card asylum. Apabila Anda mengajukan asylum, lalu di-approve dapat green card, itu tetap aja nggak bisa balik Indo. Jadi Emang apa sih nggak boleh? biar Anda paham Sombong benar amat. tentang asylum, green card yang didapat dari asylum tetap tidak bisa balik Indonesia. Oke. Kecuali green card tersebut Anda dapat dari lotre. Kalau dari lotre bisa balik Indonesia, bolak-balik Amerika bisa. Jadi kadang orang nggak jelas, mereka ingin mengajukan asylum dengan berharap dapat green card, tapi tetap aja nggak bisa balik Indo, tetapi bisa pergi ke luar negeri. Nah kalau Anda masih punya keluarga di Indo, ya ketemunya di Singapura atau Malaysia. Setidaknya masih bisa ketemu lah. Gitu. Oke, jadi pada saat sidang pertama, saya udah ditawarkan seperti itu, ya saya ambil. Dan apabila Anda ditolak, Anda bisa mengajukan banding lagi, seperti kayak di Indo, misalkan pengadilan negeri atau tinggi ditolak, Anda bisa naik lagi ke pengadilan yang lebih tinggi. Sama halnya juga seperti di sini, ya cuman Anda harus bayar lagi lawyernya untuk yang mendampingi lagi di persidangan berikutnya. Seperti itu. Ada yang sampai beberapa kali ditolak terus, dan akhirnya ya dapat juga sama seperti saya gitu statusnya. Jadi buat saya ya daripada saya tolak, saya udah ditawarkan seperti itu ya saya ambil gitu kan. Itu suatu udah bagus lah bisa dibilang buat saya. Yang penting bisa legal di sini. Dan kalau misalkan saya nggak mau atau saya nggak terima apa yang ditawarkan, ya kita tetap melanjutkan persidangan. Dan itu hasilnya pun bisa jadi ditolak gitu. Jadi ya, jangan coba-coba macam-macam lah. Kalau udah ditawarkan seperti itu ya Anda harus ambil. Ya kan? Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda mau melakukan proses asylum, Anda harus pikirkan dulu matang-matang bersama keluarga Anda, karena Anda tidak akan bisa balik Indonesia lagi. Walaupun green card Anda di-approve.
Jadi biar Anda nggak salah jalan, oke? Oke guys, itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna buat Anda. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, thank you.